Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Ardianto dari kelas 11 IPS 1. Saya di sini ingin menjelaskan khutbah Jumat, yaitu mengenai keistimewaan bulan Rabiul Akhir, yaitu adalah mencintai ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillahu wa may yudlil fala hadiyallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda atau bukti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Takkan sempurna iman seorang hamba sebelum menjadikan rasul-rasulnya sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan pada segala sesuatu. Allah berfirman, "Demi zat yang aku dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua dan anak-anak kalian." Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, bahkan kepada para urutan kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagian dari hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ialah mencintai dan ahli baitnya. Siapa itu ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga keturunannya yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melalui firman-Nya yang berbunyi, "Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira." Sungguh Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum seraya berkata, "Inilah keluargaku. Aku menjadi musuh bagi siapapun yang memusuhi mereka, dan aku menjadi penyelamat bagi siapapun yang berbuat baik pada mereka." Diceritakan pula pada sahabat Zaid bin Arqam, pada saat Nabi berkhutbah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Wahai sekalian manusia,
Saya hanyalah manusia biasa seperti kalian semua, dan utusan Tuhanku, malaikat maut, hampir mendatangiku. Sungguh aku tinggalkan dua perkara. Satu, yang pertama, yaitu kitab Al-Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan berpegang teguhlah terhadapnya. Dan yang kedua yaitu adalah ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku, keluargaku, seraya mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mencintai keluarga Nabi sudah merupakan keharusan bagi kita semua sebagai umatnya. Keluarga Nabi sementara akhlak dan perilaku tidak menunjukkan rasa cinta terhadap mereka, maka pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan, terlebih menyakiti mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum wali syaril mu'minina wal muslimat min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa ashhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qalu qalan sadida yuslih lakum ammalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yuriduhu. Wa ashhadu anna la ilaha illa wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa qalu qalan sadida yuslih lakum ammalakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara tanda atau bukti iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Rasulnya. Takkan sempurna iman seorang hamba sebelum menjadikan Rasul-Rasulnya sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan pada segala sesuatu. Allah berfirman, demi zat yang aku dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman salah satu dari kalian semua sampai aku lebih kalian cintai daripada orang tua dan anak-anak kalian. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut menunjukkan bahwa hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar, bahkan kepada para urutan kedua setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian dari hak-hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ialah mencintai dan ahli baitnya,
Siapa itu ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keturunannya yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melalui firman-Nya yang berbunyi, Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahirukum tathira. Sungguh Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Pada saat ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhum seraya berkata, Inilah keluargaku. Aku menjadi musuh bagi siapapun yang memusuhi mereka, dan aku menjadi penyelamat bagi siapapun yang berbuat baik pada mereka. Diceritakan pula pada sahabat Zaid bin Arqam, pada saat Nabi berkhutbah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, Wahai sekalian manusia, saya hanyalah manusia biasa seperti kalian semua, dan utusan Tuhanku, malaikat maut hampir mendatangiku. Sungguh aku tinggalkan dua perkara. Satu, yang pertama yaitu kitab Al-Quran, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan berpegang teguhlah terhadapnya. Dan yang kedua yaitu adalah ahli baitku. Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahli baitku, keluargaku, seraya mengulangi 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, mencintai keluarga Nabi sudah merupakan keharusan bagi kita semua sebagai umatnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kalian membenci atau memusuhi salah satu dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hal demikian akan membahayakan terhadap agama dan akhiratnya, serta dianggap menjelekan dan menyakiti Nabi. Dalam suatu hadis dijelaskan bahwa mabalu rijali yudunani fi nasabi wazawi rohmi alaman adanash ni wadawi rohmi faqad ajani waman adani faqad adallah, yang artinya, bagaimana keadaan orang-orang yang menyakiti keluargaku? Ingatlah, barang siapa yang menyakiti keluargaku, maka ia telah menyakiti aku, dan barang siapa yang menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bersabda dalam suatu surat yang berbunyi, Lau anna rajula sofina baina rugni wal maqami wa salla wa soma huwa mubninudun li ali Muhammadin wa kholennar, yang artinya adalah, apabila seorang
laki-laki merenung di antara rukun Ya'mani dan makom Ibrahim, serta ia gemar sholat dan berpuasa, sementara ia membenci terhadap keluarga Nabi, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dalil-dalil tersebut di atas menunjukkan betapa besarnya ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang membenci salah satu dari keluarga Nabi apabila sampai menzoliminya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan dalam hati kita semua agar cinta terhadap Nabi dan keluarganya, tidak membenci bahkan mencaci maki dengan kata-kata yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bintang menjadi ketentraman bagi penduduk langit, dan ahli bait menjadi ketentraman bagi penduduk bumi. Pada saat ahli baitku hilang, maka datanglah pada penduduk bumi apa yang akan dijanjikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang berbunyi, ahlu baiti fikum mislu safinatin nuhin man rakibaha naja wa man takhalafa anha gharik, yang artinya adalah, keluargaku bagaikan perahu Nabi Nuh alaihi salam. Barang siapa yang menaikinya, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia akan tenggelam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kiranya petunjuk baginda Nabi menjelaskan bagaimana kita semua sebagai umatnya agar senantiasa menumbuhkan rasa cinta dan takzim kepada ahli bait Nabi, agar kelak kita semua dapat diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bi amri hatsuma khalaqakum kama qaluhu ta'ala fit tanzil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abduka wa rasulika Muhammad wa ardallahu an khulafa'ur rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsmana wa Aliin wa ansaril ali Muhammad wassahbihi ajmain wattatabina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal anwar innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.